Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali mengikuti kajian yang berkaitan dengan fiqhul hadis dari kitab Bulughul Maram. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan sholat, yaitu syarat-syarat sholat. Kita juga membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih buang angin, hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat pakaian yang diharuskan dipakai oleh seorang mukmin atau seorang muslim. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai ke hadis yang baru, tidak salahnya kita akan ulangi kembali hadis yang kita kaji pada pertemuan yang lalu secara cepat saja. Di antara yang kita kaji kemarin, yang pertama hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Talqin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasa ahadukum fi shalah falyansarif." Apabila salah seorang di antara kalian buang angin ketika salat, falyansarif, hendaklah dia membatalkan salatnya dan keluar dari masjid. Wal yatawadda, hendaklah dia mengambil air wudu. Wal yu'idis shalah, dan hendaklah dia mengulangi salatnya. Maka dari hadis ini dapat kita ketahui bersama bahwa buang angin adalah hal yang dapat membatalkan salat. Siapa yang buang angin, maka hendaklah dia batalkan salatnya dan dia segera ambil wudhu dan mengulangi salatnya dari awal. Bagaimana dengan seorang imam? Tatkala dia sedang dalam posisi imam, sedang berjamaah, maka imam yang batal ini segera membatalkan salatnya, segera mengambil wudhu. Adapun seorang makmum yang sholat di belakang imam, maka dia harus menggantikan posisi imam atau melanjutkan sholatnya. Jadi batalnya itu hanya berlaku bagi imam. Adapun makmum maka tetap melanjutkan sholatnya. Maka orang yang sholat di belakang imam itu adalah orang yang paling tidak faham dengan fikih jamaah. Maka dia harus siap untuk menggantikan imam, terutama ketika imam dalam kondisi darurat yang semacam ini. Kita lanjutkan hadis selanjutnya yang kita kaji pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu salata haidin illa bi khimar. La yaqbalu salata haidin illa bi khimar. Tidaklah sah, tidaklah diterima Allah salatnya wanita yang sudah haid. Ini artinya orang yang sudah dewasa.
Maka sholat wanita yang sudah dewasa atau anak perempuan yang sudah balik, dia wajib sholat, dan sholatnya dipersyaratkan harus memakai khimar, yaitu memakai kerudung. Nah, ini juga menjadi dalil para ulama bahwa anak wanita yang sudah haid, maka dia sudah dikatakan dewasa dalam Islam. Dia sudah balik. Maka tolak ukur kedewasaan dalam Islam tidaklah diukur dari rentang usia, ya sebagaimana mungkin di Indonesia ya, orang dikatakan dewasa kalau 17 tahun ke atas, sebagian negara 18 tahun ke atas dan lain sebagainya. Maka dalam Islam tolak ukur kedewasaan tidak diukur dengan usia. Bagi anak perempuan diukur dengan datangnya menstruasi atau siklus haid baginya. Adapun anak laki-laki ya ditandai dengan al-ihtilam, yaitu mimpi basah. Maka bagi wanita yang sudah dewasa, ya anak yang sudah haid, yang sudah dewasa, maka telah diwajibkan baginya sholat. Setelah selesai haidnya, maka dia wajib sholat, dan sholatnya juga harus memakai khimar, wajib memakai kerudung. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa anak yang sudah balik harus menutup auratnya, harus memakai kerudung. Maka kalau keluar rumah tidak pakai kerudung, maka anak itu berdosa. Anak perempuan yang sudah balik keluar rumah tidak menutup aurat, ya, tidak menutup aurat, maka dia juga berdosa karena sudah berlaku taklif, sudah berlaku pembebanan syariat-syariat yang Allah wajibkan. Itu yang kita kaji pada pertemuan yang lalu juga. Kemudian hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, in kana thawbu wasi'an faltahif. Nah, ini hal yang berkaitan dengan pakaian seorang muslim ketika sholat. In kana thawbu wasi'an faltahif. Apabila pakaian itu lebar, dan kita tahu bahwasanya ya di dahulu ya di zaman Nabi ya, pakaiannya tidak seperti yang kita pakai sekarang ini yang semuanya bisa berjahit. Zaman dahulu pakaiannya adalah dengan dua helai pakaian, dua helai kain. Ya, sebagaimana kalau kita perhatikan orang haji maupun umroh ya, sebagaimana mereka memakai kain ihram. Jadi ada atasannya, ada bawah. Yang atas namanya rida, yaitu untuk menutup ya selendang untuk menutup badannya. Yang bawah namanya izar, yaitu sarung. Maka kalau kain ini ya itu wasi'an, lebar, faltahif, jadikan untuk selimut, artinya untuk menutupi badan. Yakni fi shalah, yaitu dalam hal ketika melaksanakan sholat. Dalam riwayat Muslim dikatakan fakhalif baina torfaihi, dalam riwayat Muslim dikatakan fakhalif baina torfaihi, maka sambungkanlah ya, pertemukanlah antara kedua ujungnya, yaitu ditutupkan maksudnya. Wa in kana dhayiban yadhiqan fattazir. Apabila kain itu sempit atau kecil ya, atau hanya sebatas satu helai kain saja, fattazir, maka cukuplah kau gunakan untuk menutupi aurat laki-laki dari perut sampai dari baina surah, dari perut sampai mata kaki. Nah, ini aurat bagi laki-laki. Jadi kalau pakaiannya banyak ya, kainnya dua, bisa menutupi badan, maka tutupi dalam sholat. Tapi kalau nggak ada, kainnya terbatas, maka cukup untuk menutupi auratnya saja. Kemudian hadis yang selanjutnya, dan juga diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Janganlah salah seorang di antara kalian ya salat dengan memakai satu helai kain saja. Laisa ala atiqihi minhu syai', yang dimana di atas pundaknya itu tidak ada pakaian sehelai pun. Nah, ini maksudnya di sini para ulama menjelaskan hadza yadullu 'alal karahah. Nah, dia hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Jadi ketika kita sholat ya kita berusaha untuk memposisikan diri kita seindah mungkin, serapi mungkin. Jadi menghadap bupati, menghadap presiden, menghadap gubernur saja kita rapi kan,
Masa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang ala kadarnya. Maka kalau kita beradab dengan manusia, maka ada adab-adab yang harus kita perhatikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya yang kita kaji pada pertemuan yang lalu, ya. Hadis yang diriwayatkan dari Ummi Salamah, annaha salatin Nabi, beliau bertanya kepada Nabi, atusallil mar'a fi dir'in wa khimarin bi ghairi izar. Jadi Ummi Salamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah seorang wanita itu sholat ya dengan memakai dir'in itu baju kurung atau gamis ya, wa khimar memakai kerudung, bi ghairi izar tanpa memakai sarung. Nah, jadi apakah wanita itu sholatnya ya memakai gamis yang panjang kemudian memakai kerudung saja tanpa menggunakan sarung? Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamayya. Iya, boleh bagi wanita cukup sholat menggunakan gamis yang lebar ya, yang panjang dan memakai kerudung saja tanpa memakai sarung, dengan syarat tadi menutup qadamain, yaitu menutup dua mata kaki, menutup dua mata kaki atau menutup kakinya. Maka ini juga menjadi dalil ya bagi para ulama, wanita sholatnya yaitu harus menutup seluruh auratnya. Ya, aurat seluruh wanita, aurat bagi wanita adalah kullal badan, seluruh tubuhnya illal wajah wal kafain, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun ya al-qadamain yaitu kedua kaki, maka hal ini ya hukumnya adalah harus ditutup sebagaimana hadis yang kita kaji. Karena Nabi mempersyaratkan boleh dengan syarat kain itu menutup kedua mata kaki. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah yang kita kaji pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang baru, yaitu hadis ke-211 dari kitab Bulughul Maram. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Amir bin Rabi'ah. Sahabat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah. Jadi Amir bin Rabi'ah ini suatu saat ya beliau bercerita kepada kita semuanya, kunna ma'an Nabi fi lailatin mudlimah. Suatu saat kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah, pada malam yang gelap. Malam yang gelap berarti tidak ada pencahayaan sama sekali. Fa'ashkalat alaina al-qiblah. Fa'ashkalat alaina al-qiblah. Dan kami semuanya ya merasa ragu. Kita kiblatnya arah mana ya gitu. Atau kiblatnya sebelah mana ya. Artinya tidak yakin bahwa kiblatnya sebelah sana atau kiblatnya sebelah sana. Tidak yakin gitu. Fa'ashkalat alaina al-qiblah. Maka semuanya merasa apa? Merasa syak. Ya, merasa bingung ya. Di mana ini arah kiblatnya? Gitu. Fasallaina, ya. Maka kemudian mereka salat ke arah kiblat yang mereka yakini ya. Setelah mereka berunding ya dengan mereka ya kira-kira dengan ijtihad ya mereka, maka mereka menentukan satu arah kiblat untuk diarahkan kepadanya tempat untuk sholat. Fasallaina, kemudian mereka tetap sholat setelah berijtihad tadi ke arah kiblat yang telah diijtihadi. Falamma tala'atis syamsu, maka tatkala matahari sudah terbit ya, artinya di pagi hari, idza nahnu shallaina ila ghairil qiblah. Ketika udah pagi hari, mereka baru tahu kalau ternyata semalam itu kita sholatnya nggak menghadap kiblat gitu. Jadi ibarat kita kan biasanya sholat menghadap barat gitu kan orang Indonesia. Ternyata pada malam tersebut kita menghadap ke timur atau ke utara. Karena kita sudah biasa ya tahu bahwa
kiblatnya di barat, barat matahari tenggelam, timur matahari terbit, maka kita sudah bisa mengetahui hal tersebut. Maka di pagi hari tentu kita akan kaget, oh ternyata kita salah ngadepnya gitu. Semalam ternyata kita ngadep utara, ternyata matahari dari terbit dari timur sana, oh berarti ya barat sebelah sana gitu. Nah ini. Falamma tala'ati syamsu idza nahnu shallaina ila ghairi qiblah. Maka ketika matahari terbit barulah mereka tahu kalau semalam itu salah kiblatnya. Fanazalat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka dalam peristiwa inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 115. Dan ini juga menjadi asbab nuzul, sebab turunnya surat ini. Itu yang artinya fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, maka kemanapun kamu menghadap, maka disitulah wajhullah, disitulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini ya, menjadi dalil ala anna man shalla fil ghaimi li ghairil qiblah summa istabana lahu ba'da ma shalla annahu shalla li ghairil qiblah fa inna salatahu jaizah. Jadi hadis ini menjadi dalil barang siapa yang sholat dalam kondisi gelap, ya, kondisi gelap, dan dia telah beristihad ternyata istihadnya tidak sesuai dengan kiblatnya, ya, beristihad ke timur ternyata kiblatnya di barat, ya, maka para ulama menjelaskan fa inna sholatahu jaizah, maka sholatnya tetap sah. Walaisa alaihi i'adah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi sholat. Sawa'un alima bil khata' fil waqti aw ba'da. Ya, baik dia mengetahui ya salah kiblatnya itu ketika dalam keadaan sholat ataupun setelah sholat. Mengapa tidak diulangi lagi? Karena dalam hadis ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan para sahabat untuk mengulangi sholatnya. Seandainya sholat itu diwajibkan, diharuskan untuk diulangi lagi, maka tentu ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini juga para ulama menjelaskan fayajibu ala kulli ahadin fi'lul maqduruh min dalika fa idza fa'ala dzalika wa shalla fa sihhat salatu. Jadi kalau sudah salat maka salatnya sah. Ya, salatnya sah. Namun ya ini pendapat pertama. Jadi mengatakan salatnya sah. Ya, karena dia sudah beristihad dan di sini juga Nabi tidak perintahkan untuk mengulangi salatnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tajib alaihil i'adah, wajib diulangi salatnya. Ya, liwujubil istiqbal qata'an, karena menghadap kiblat hukumnya wajib. Jadi ini adalah di antara pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan tajib alaihil i'adah, wajib untuk mengulangi. Ya, baik ketika dia tahu sebelum, ya, baik ketika dia tahunya ketika sedang melaksanakan sholat atau sudah sholat. Maka ketika sholat ya sholatnya harus dibatalkan, ulangi dari awal. Adapun ketika selesai sholat ya dia harus i'adah, harus mengulangi sholatnya. Jadi di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16. Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa ketika orang itu sudah ijtihad, sudah berusaha, ya, maka selebihnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali apa yang menjadi kesanggupannya. Jadi kalau memang sudah dikerjakan ya sudah, tidak ada kewajiban baginya, ya ada selama dia sudah beristihad. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini juga para ulama menjelaskan, ini penting. Wa hadzal hukmu khasun bis safar. Ingat bahwa hadis ini khusus atau berlaku bagi musafir saja. Jadi karena kebangetan sekali gitu. Kalau mukim,
orang yang tidak safar kok dia tidak tahu arah kiblat. Ya. Jadi ini tadi rukhsah. Ya. Jadi ini hanya khusus bagi musafir saja. Jadi kalau musafir dia melakukan perjalanan, ya, kemudian tidak tahu arah kiblat, kemudian beristihad, kami yakin kiblatnya di sini, ya sudah dia sholat kepada kiblat yang dia yakini. Sebagaimana perintah Allah tadi, fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini khusus untuk musafir saja. Di zaman dahulu, namun saya yakin di zaman sekarang kita yakin tentu kita akan lebih mudah lah untuk mengetahui arah kiblat gitu ya. Apalagi dengan smartphone ya, dengan HP juga sudah ada aplikasi kiblat ya. Kemudian juga di jam ada aplikasi kiblat, jam Al-Fajr biasanya itu. Kemudian juga kita bisa tanya ke orang lain gitu kan. Ketanya ke orang lain, kiblatnya di sebelah mana Pak? Saya kira untuk di zaman sekarang ya kita lebih mudah lah. Alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah, dengan segala nikmatnya ini kita dapat menyempurnakan amal sholih, kita dapat sholat sesuai dengan arah kiblat yang sempurna. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa dhahir hadza annahu la yajtahid fil hadar. Nah, ini jadi penegasan kembali. Jadi tadi yang pertama ini berlaku bagi musafir saja. Maka ini menjadi hukum juga bagi mukim, ya, orang yang tidak safar, maka tidak boleh dia beristihad. Ya, dia udah tahu arah kiblatnya sana tapi dia istihad. Kayaknya nggak ke sana deh, kayaknya ke sana. Ini nggak boleh. Ya, mudah lah, zaman sekarang sangat mudah sekali untuk mengetahui. Terutama ketika datang ke masjid mungkin, mimbarnya sebelah sana, berarti kiblatnya sebelah sana. Kan sangat mudah sekali. Atau tanya, saya kira zaman sekarang banyak orang berlalu larang, orang lewat ya. Dan saya yakin juga mayoritas kita di Indonesia ini juga muslim, maka kita bisa mudah untuk bertanya mana arah kiblatnya gitu. Tidak kesulitan. Saya kira sangat mudah hal ini. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini ya, di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis ini yang selanjutnya adalah itsbat sifatul wajhi lillahi ta'ala. Jadi hadis ini juga menjadi dalil akan penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Ya, isbat sifatul wajhi lillahi ta'ala. Jadi menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat, yaitu Allah memiliki wajah. Wa annahu sifatullah kasairi sifatillah la tushabbihu sifatil makhluqin. Namun tetap ya akidah Ahlussunnah ya harus kita yakini bahwa sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluknya, maka tidak boleh disamakan. Ya, tidak boleh disamakan. Sebagaimana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ya ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi dialah Allah, laisa kamitslihi syai'un, yang tidak semisal dengan segala apapun. Wa huwas samiul basir, dialah Allah yang Maha Sami', Allah Maha mendengar, Al-Basir, Allah Maha melihat. Fala tahrif wala ta'til wala takyif, maka enggak boleh ya berkaif. Gimana sih wajah Allah? Itu tidak boleh. Atau berusaha menggambar dan lain sebagainya, tidak boleh. Itu urusan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya mensifatkan dalam ayat ini ya, mensifatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah? Karena di antara kenikmatan bagi ahlul jannah adalah melihat Allah Subhanahu wa taala.
Di antara kenikmatan ahlul jannah adalah di mana kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melihat wajah Allah yang menciptakan kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang senantiasa taat kepada Allah, diberikan taufik sehingga kita dapat istiqomah dalam beramal saleh dan kita dapat meninggal dalam kondisi husnul khatimah dan segala amal soleh kita diterima Allah, dosa-dosa kita diampuni Allah. Kita dapat mendapatkan kenikmatan dimasukkan Allah ke dalam surga dan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus. Ya. Ini di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa nikmatnya penduduk surga adalah dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling tinggi. Paling mulia. Jadi kehormatan bagi seorang hamba di mana bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakannya. Dalam surat Yunus ayat 26, ya silakan dibuka Al-Qur'annya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Lilladzi ahsanul husna wa ziyadah, yaitu bagi orang yang melakukan kebaikan, melakukan hasanah, kebaikan-kebaikan, maka dia akan mendapatkan al-husna. Dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan apa di sini? Ibnu Katsir rahimallahu taala menafsirkan, yang maksud kebaikan di sini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hal yang kita rindukan semuanya. Ketika kita telah beramal soleh, kita berharap bahwa amal soleh kita diterima Allah. Amal soleh kita diridhoi Allah. Amal soleh kita mendatangkan rahmat kasih sayang Allah. Sehingga ketika Allah rahmat kasih sayang kepada kita, Allah memasukkan kita ke dalam surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadah, dan dia juga akan mendapatkan ziyadah, kelebihannya. Jadi udah dimasukkan surga, ditambah lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nikmat tambahan. Apa nikmat tambahan ini? Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, wa afdalu min dzalika wa a'lahu an-nazar ila wajhil karim. Jadi keutamaan, ya kelebihan yang paling utama, kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling besar bagi penghuni surga adalah ketika dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ini adalah kenikmatan yang paling tinggi. Kehormatan bagi seorang mukmin ketika dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis diriwayatkan, ya. Dalam hadis diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullah taala. Ya. Maka penghuni surga ini ingin ditambahkan kepadanya nikmat. Ya, ingin ditambahkan kepadanya nikmat. Maka penghuni surga mengatakan, nikmat apa lagi yang akan kau berikan ya Allah? Sementara saat ini kau telah memberikan nikmat kepada kami yang begitu banyak. Yaitu nikmat bisa dimasukkan ke dalam surga. Nikmat di mana diselamatkan Allah dari api neraka. Ini nikmat yang luar biasa. Dan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Istri kita, anak kita, orang tua kita, zuriyah kita, anak cucu kita semuanya dari api neraka. Jadi kenikmatan bagi seorang mukmin di hari kiamat adalah di mana Allah masukkan dia ke dalam surga, dia selamatkan Allah dari neraka. Jadi kenikmatan apa lagi ya Allah? Maka kenikmatan yang diberikan Allah adalah di mana Allah menyikapkan tabir sehingga mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala.
Maka mereka mengatakan, fama'atu syai'an ahabba ilaihi minadh-dhadar ila rabbihim azzu. Maka enggak ada hal yang paling mengembirakan. Enggak ada hal yang paling memberuntungkan, membahagiakan bagi mereka, melainkan mereka lebih bahagia ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi dalil juga bahwa seorang muslim yang taat kepada Allah, yang santai istiqomah dalam amal solehnya, istiqomah dalam ibadahnya sampai akhir hayatnya, maka kelak di hari kiamat dia akan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin ketika melihat wajah Allah, wajahnya berseri-seri. Jadi wajahnya sumringah kalau dalam bahasa Jawa. Wajahnya gembira. Kenapa? Ya gimana nggak bahagia ya? Kita bisa melihat Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita semua. Maka kita sangat gembira. Dan kegembiraan ini diabadikan Allah dalam Al-Quran, dikisahkan. Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ya, wajah-wajah orang mukmin nadhirah, berseri-seri, bahagia. Ila rabbihim nadhirah, ila rabbiha nadhirah. Karena apa? Karena mereka nadhir ila rabbiha, mereka telah melihat Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Ini surat apa? Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Kemudian poin yang selanjutnya ya, maka orang kafir ya, akan terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil juga bahwa mukmin dapat melihat Allah, sedangkan orang kafir tidak dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini diabadikan dalam surat Al-Mutaffifin ya, yang tadi ya. Al-Mutaffifin ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ketahuilah bahwasanya mereka ya pada hari itu ya, mereka tidak dapat melihat Allah Subhanahu, tidak dapat melihat Rabb mereka. Kenapa? Lamahjubun. Karena ada hijab antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu. Berbeda dengan seorang mukmin, Allah bukakan tabirnya, Allah bukakan hijab, sehingga mukmin dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nah ini juga poin yang penting ya. Di antara poin yang selanjutnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau senantiasa berdoa kepada Allah agar dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi? Nabi berdoa, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Nah, ini penting kita senantiasa kepada Allah. As'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Ya Allah, aku memohon, meminta ya, mengharap kepadamu ya Allah agar aku dapat melihat wajahmu ya Allah. Jadi Nabi berharap, memohon kepada Allah agar kelak di hari kiamat Nabi dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang kafir, ya sekali lagi orang kafir tidak bisa melihat wajah Allah. Seorang mukmin dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang kafir tidak dapat melihat wajah Allah? Karena Allah yang mengharamkan. Ini juga di antara dalilnya, innallaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang berucap la ilaha illallah. Artinya Allah haramkan neraka bagi orang yang bertauhid kepada Allah. Ingat ya, ucapan tidaklah berlaku tanpa ada pembuktian. Karena ingat,
Al-imanu tasdiqun bil qawli wa iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalu bil jawarihi wal arkan. Jadi iman itu ya membenarkan dengan hati, dilafadzkan dengan lisan. Ya. Wal amalu bil jawari wal arkan. Tidak cukup diucapkan saja iman itu. Ya, tauhid itu tidak hanya cukup kita mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak cukup mengatakan la ilaha illallah. Tapi tauhid itu juga harus dengan pembuktian. Orang yang bertauhid kepada Allah tidak cukup dengan dia mengatakan la ilaha illallah. Tapi dia harus buktikan bahwasanya dia benar-benar bertauhid kepada Allah. Beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Maka siapa yang bertauhid, maka Allah haramkan neraka atasnya. Jadi Allah haramkan neraka jahanam. Innallaha harrama 'alan nar. Allah haramkan neraka bagi orang yang bertauhid. Yabtaghi bidzalika wajhullah azza wa jalla. Di mana mereka orang yang bertauhid itu mereka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang terakhir dalam hal wajah Allah. Nabi bersabda, "Ta'lamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut." Jadi ketahuilah bahwasanya kalian semuanya tidak dapat melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala hatta yamut, sampai kalian meninggal dunia. Nah, ini juga menjadi syarat. Jadi syarat kalau ingin segera melihat wajah Allah ya harus meninggal dunia, harus kita tinggalkan dunia. Ya tinggal sekarang pembuktiannya, kita benar-benar ingin mengharapkan untuk bisa melihat wajah Allah enggak? Nah, pengen segera lihat wajah Allah tapi enggak mau meninggal dunia, ini repot ini. Ya, pengen masuk surga tapi enggak mau meninggal dunia. Padahal ya pintu surga itu ya kita harus melewati pintu alam kubur dulu untuk menuju pintu akhirat. Kayak para ulama mengatakan ya kubur, alam kubur itu adalah apa? Babul akhirat. Jadi pintu ke akhirat. Jadi kalau orang sudah dimasukkan ke alam kubur, maka dia sudah masuk ke dalam fase akhirat. Dia sudah keluar dari fase dunia. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Ini yang berkaitan dengan hadis ke-202 dan 211. Kemudian kita lanjut hadis yang selanjutnya. Ya, hadis 212. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Jadi sebenarnya hadis ini adalah asbab nuzul ya, asbab urut. Jadi ada peristiwa. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditanya oleh para sahabat tentang kiblat. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristihad, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Jadi antara masyrik dan maghrib itu kiblah. Jadi antara barat dan timur itu adalah kiblah. Jadi menghadaplah ke arah selatan. Di sini Pak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristihad ya kiblah menghadap ke selatan. Dan masya Allah dari kita ketahui bahwasanya apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua adalah wahyu dari Allah. Dan betul memang ya Ka'bah ya kiblatnya adalah ke arah selatan ketika kita berada di kota Madinah sampai sekarang gitu. Kita di Indonesia saja kiblatnya arahnya barat gitu. Bagi penduduk Madinah ya kiblatnya adalah di arah selatan. Ini juga di antara asbab nuzulnya perintah Allah, yaitu asbab nuzulnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkiblat ke Baitullah. Jadi awalnya kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis, ya. Salat menghadap Baitul Maqdis. Ketika turun perintah Allah
sholat, maka saat itu sholat kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis. Sampai hijrah, sampai tahun kedua Hijriah masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Sampailah ya di bulan Rajab, ya, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya, perintah untuk menghadap Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguhnya kami telah melihat, ya, kau senantiasa selalu mengadahkan, ya, tanganmu ke langit berdoa kepada Allah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh kami akan mengarahkan kamu kepada kiblat yang kau inginkan. Jadi apa yang diinginkan Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap, ya, umat Islam kiblatnya adalah ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah, sebagaimana kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail. Karena saat itu juga orang Yahudi beranggapan bahwa agama Islam sama dengan agama Yahudi. Apa yang dibawa Nabi Muhammad sama dengan apa yang dibawa oleh orang-orang Yahudi, agama Yahudi. Maka mereka begitu yakin kalau orang Islam bisa bersatu dengan orang Yahudi saat itu. Wong kiblat kita aja sama kan gitu. Menghadap Baitul Maqdis gitu. Menghadap Baitul Maqdis gitu. Maka orang Yahudi berusaha, ya, membujuk, merayu, mengajak umat Islam, ya, kita kan kiblatnya sama nih. Ayolah kita bersama-sama, sholatnya bareng-bareng, ibadahnya bareng-bareng gitu ya. Bukan sholat ya, kalau sholat khusus kaum muslimin. Ibadah kita bareng-bareng. Atau karena apa? Karena kami menghadap Baitul Maqdis, kita juga menghadap Baitul Maqdis gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin membuktikan bahwa agama Islam tidak sama dengan agama Yahudi. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah amanahkan risalah Islam kepada Nabi Muhammad, tidak sama dengan agama orang Yahudi penduduk Madinah. Maka Nabi tadi berdoa kepada Allah, ya, agar dihadapkan kiblatnya sholat kaum muslimin ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kemanapun kamu berada, maka menghadaplah ke kiblat, yaitu menghadap ke Ka'bah. Orang Indonesia, ya, dia tetap menghadapnya, patokannya adalah ke Ka'bah, ke kiblat. Orang Malaysia harus menghadap ke kiblat. Orang dari Eropa, dari Singapura, dari Asia, dari Afrika, semuanya wajib menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Cuma sejarah pembenaran, ya, atau pelurusan arah kiblat Indonesia ini juga berawal atau dimulai dari dua tokoh gitu. Jadi meluruskan atau membenarkan arah kiblat secara besar-besaran, nah, itu dimulai dari dua tokoh yang masyhur, ya, saat itu. Yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian yang kedua adalah Kiai Haji Arsyad Banjari. Kiai Haji Arsyad Banjari. Nah, ini keduanya ini yang masyhur saya kira di kalangan orang Indonesia, ya. Kedua beliau ini yang saat itu betul-betul fokus, ya, dalam meluruskan arah kiblat. Agar apa? Agar kiblatnya kaum muslimin benar-benar menghadap Masjidil Haram, ya, tidak bergeser ke sana kemari gitu. Tapi semuanya menghadap ke Masjidil Haram. Jadi peristiwa, ya, perintah untuk menghadap Masjidil Haram ini terjadi pada bulan Rajab tahun 2 Hijriah. Nah, di sini juga para ulama menjelaskan selama 16 bulan, ya. Selama 16 bulan itu umat Islam menghadap Baitul Maqdis. Jadi sejak diperintahkannya sholat selama 16 bulan, berarti kalau 16 bulan berarti 1 tahun, ya. 1 tahun 4 bulan. Selama 1 tahun 4 bulan umat Islam menghadap Baitul Maqdis. Maka selanjutnya umat Islam menghadap Masjidil Haram. Dan peristiwa ini, ya,
nuzulnya ayat ini adalah ketika saat itu kaum muslimin ya sedang, atau Nabi SAW bersama kaum muslimin sedang melaksanakan sholat duhur di perkampungan Bani Salamah yang sekarang lebih terkenal dengan Masjid Qiblatain gitu ya. Jadi Masjid Qiblatain memang karena saat itu ya kaum muslimin ya sholat menghadap dua kiblat ya, menghadap Masjidil Haram, Masjid Baitul Maqdis sebelumnya. Kemudian ketika turun ayat ini, kaum muslimin menghadap ke Masjidil Haram. Di mana? Di Masjid Qiblatain, atau lebih tepatnya di perkampungan Bani Salamah. Itu sholat zuhur. Kemudian di sholat asar, ya, pada sholat asar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Masjid Nabawi. Ya. Nah, di sholat asar itulah juga awal pertama kali sholat menghadap Masjidil Haram. Jadi kalau di Qiblatain di kampung Bani Salamah tadi ketika sholat zuhur, kemudian di Masjid Nabawi mulainya adalah ketika asar. Ya, ketika asar. Berarti para sahabat saat itu yang masih di Nabawi ya, mereka sholat zuhurnya masih menghadap Baitul Maqdis karena mereka belum tahu bahwa sudah ada perintah Allah ini. Maka ketika Nabi ke Masjid Nabawi, ya, para sahabat baru tahu kalau arah kiblat sekarang ya, sholat asar sekarang mulai saat ini ya, kita menghadap Masjidil Haram. Kemudian ya, maghrib, kemudian isya ya di Masjid Nabawi ya. Kemudian barulah informasi ya pengalihan kiblat atau menghadap Masjidil Haram ini sampai kepada penduduk Kuba itu ketika sholat subuh. Jadi ketika mau sholat subuh, maka ada kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk menghadap Masjidil Haram. Maka sholat subuh sekarang ya kita menghadap Masjidil Haram. Dan itu menjadi sholat subuh pertama kali di Kuba saat itu ya, menghadap Masjidil Haram. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab tahun 2 Hijriyah, yaitu tahun 2 Hijriyah, yaitu setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menjadi dalil ala taysir fi amril qiblah. Jadi dalam masalah kiblat ini Allah berikan taysir lah, kemudahan gitu. Wa annal maqsud bi istiqbalil qiblah istiqbalul jihah indal bu'din wal ghaibah anil Ka'bah. Jadi maksudnya istiqbal kiblat di sini adalah wajibnya bagi orang yang berada di sekitar Ka'bah untuk menghadap Ka'bah. Adapun yang jauh dari itu untuk menghadap ke arah kiblat, yaitu arah Ka'bah. Jadi disesuaikan. Ya, harus disesuaikan. Maka tinggal menyesuaikan orang Indonesia, Ka'bah sebelah mana berarti maka sebelah sana. Kira-kira kok geser, maka kita harus geser sedikit. Nah, kita menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa hadzal hadis dalil 'ala syariah qad wasa'atil amr 'ala al-ibad. Jadi dalam urusan syariat ini sudah sangat luas sekali, bahkan hal ini juga diatur secara detail dalam Islam ya. Termasuk juga tadi orang-orang yang berijtihad ketika tidak mengetahui arah kiblat, maka diperbolehkan ya. Ini khusus bagi musafir. Adapun yang tidak safar, mungkin maka tidak ada ijtihad baginya, karena dia bisa mudah untuk bertanya kepada seseorang, kepada orang lain. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang selanjutnya, nah, ini penting ya, terutama yang sering safar, sering jalan-jalan gitu, maka wajib hafal atau mengetahui hadis ini. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Amir bin Rabi'ah. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Jadi kata Amir bin Rabi'ah, sungguh aku menyaksikan atau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi, salat di atas tunggangannya. Salat di atas hewan kendaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang dengan
unta, kadang dengan hisan, ya, dengan kuda. Maka ini juga bisa kita amalkan, ya, di masa sekarang gitu. Sekalipun tidak harus dengan unta, ya, tidak harus dengan kuda. Maka kita bisa sholat di atas kendaraan, di atas mobil, ya, di atas pesawat, di atas kereta api. Masya Allah gitu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berikan kemudahan bagi seorang musafir, ya. Di mana seorang musafir Allah berikan kemudahan, yaitu dia diperbolehkan Allah sholat di atas kendaraannya, sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat di atas hewan tunggangannya, ala rahilatihi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang dibacakan dari Abi Dawud, ya, Abi Dawud min hadithi Anas, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah idza safara fa arada an yatatawwa istaqbala binaqatihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau safar fa arada an yatatawwa, dan saat itu beliau ingin melakukan sholat sunnah, ya. Beliau ingin melaksanakan sholat sunnah, istaqbala binaqatihi al-qiblah. Maka beliau menghadap kiblat dengan hewan tunggangannya. Jadi karena menjadi syarat, ya, sholat adalah dengan menghadap kiblat. Ini jadi ada dua macam. Jadi macam yang pertama tadi sholat di atas kendaraan, ya, kendaraan kemanapun kita sholat ke hadap sana. Dan cara yang kedua yaitu kendaraannya diberhentikan, ya, kemudian kendaraannya dihadapkan ke kiblat. Jadi kalau kita naik mobil berarti posisikan mobil kita saat itu menghadap kiblat. Nah, kalau sudah menghadap kiblat, fakabbar, maka kita takbir. Jadi kalau kita sudah menghadap kiblat, ya, ketika kita naik mobil, ya, atau kalau kita naik bis misal gitu, maka posisikan bis kita saat itu, saat sebelum kita takbir, menghadap kiblat, supaya kita bisa menghadap kiblat. Fakabbar, kemudian kalau sudah menghadap kiblat kita takbir, ya. Kalau sudah menghadap kiblat kita takbir. Summa shalla haitsu kana wajhu rukabihi. Kemudian tetap sholat ke arah manapun itu kendaraan pergi. Ya, yang penting awalnya adalah menghadap kiblat. Summa shalla haitsu kana wajhu rukabi. Belok kiri, ya kita tetap mengikuti arah kendaraan kita. Nggak mungkin kan kalau misal mobilnya kiri kita langsung geser menyesuaikan kiblat. Nah, ini tentu lebih menyulitkan. Islam itu mudah, ya. Islam mudah dan Allah memberikan kemudahan bagi seorang hamba yang merasa kesulitan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kita ini mudah untuk mengamalkan syariat Allah. Allah tidak menginginkan kita merasa berat untuk mengamalkan syariat Allah. Allah ingin memudahkan kita, bukan menyulitkan. Orang nggak bisa sholat berdiri, maka dia bisa sholat duduk. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Sholat berdiri. Kalau nggak bisa diri maka duduk. Fa illam tastati' ya fa ala janbin. Maka kalau nggak bisa sholat duduk, ya maka berbaring sambil tiduran, ya, sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan kesanggupannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Saya kira ini dulu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Semoga ilmu yang telah kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang bisa ajarkan, tentunya menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk diri kita dan seluruh kaum muslimin. Terima kasih. Mari kita akhiri saja dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.